Aku bahkan malam itu kewalahan ya untuk melayani dia sampai 3 kali ronde, 3 kali ronde main gitu. Bahkan aku udah lama jadi waria itu baru kali ini mendapatkan tamu seperti ini ya. Dan bahkan dia minta lagi gitu, minta lagi untuk main ya. Dan malam itu saya lagi nongkrong di sebuah kafe itu memang memang nongkrong tempat-tempat waria lah di sana ya. Bukannya waria aja gitu, bahkan ada cowok di sana, cowok cewek apa anak ABG semua nongkrongnya di sana. Dan malam itu aku ada seorang anak muda itu, dia ngedip-ngedip mata dia sama aku ya, ngedip-ngedip kayak gini gitu, kayak ngasih kode gitu ya. Ini kelihatannya nah ini memang pengen kenalan. Bahkan aku malam itu sampai nggak pede nih ya, nggak pede karena dilihat dia terus gitu. Dia datanglah ke tempat meja aku duduk di sana itu, dia bertanya gitu, Pak boleh kenalan? Boleh. Namanya siapa? Aku kasih nama yang nggak asli, aku kasih nama waktu itu ya, aku kasih nama aku Bila lah gitu ya. Namanya juga kalau kita kenalan orang di dunia malam tentunya kita nggak mau lah ngasih nama asli gitu, tentunya ngasih nama yang agak beda gitu. Bahkan malam itu tuh dia penasaran kali gitu ya, dia nanya, kakak seorang waria ya. Aku dari awal sih awalnya lihat kata dia tuh kayak suatu perempuan asli gitu. Nantinya takutnya nanti cewek asli gitu. Dia memang suka kenalan sama waria, kenalan sama waria itu memang dia suka sekali gitu ya. Memang orang ini kan beda-beda hobi dia itu, ada dekat sama waria, ada dekat sama wanita ya. Jadi itu mungkin hobi masing-masing ya. Jadi dia nanya sama aku, apakah nanti bisa kita keluar jalan-jalan, kata dia. Kataku sih bisa aja gitu ya, kalau asalnya memang kalau bagi aku ya, kalau keluar itu aku kalau nggak menguntungkan ya aku nggak mau. Aku bilang kayak gitu. Dia bilang ya udah aman aja gitu. Kalau masalah uang jajan kakak nanti pokoknya jangan bingung lah gitu, kasih kok gitu. Dia bilang kayak gitu. Kakak biasanya kan dibawa orang gitu untuk main gitu. Aku bilang iya gitu. Aku tahu programnya, aku tahu kalau kakak itu seperti dibayar untuk sekali kencan gitu. Dan sana itu dia nanya, gimana nanti kalau kita pergi ke sebuah gubuk, katanya kan. Aduh, aku dengar gubuk itu malah takut gitu, takut gitu ya. Takut apa kak, katanya kan. Ya takut nanti kalau di gubuk itu nanti digede orang, nanti ketawa sama orang gitu. Dia bilang tenang aja, aman kok, di sana orang nggak ada. Memang tempatnya itu memang terpencil, kata dia, itu jauh dari lingkungan orang, sepi gitu. Aku bilang aman gak? Aman, kata dia. Udah aku dibawa ke gubuknya. Gubuk itu memang agak sawah-sawah gitu ya, di tengahnya itu ada gubuk gitu. Itu aku yang bawa ke sana. Aku biasanya bawa di gubuk, ya. Aku biasanya bawa ke hotel gitu. Nggak apa-apa lah, jadi kita happy aja ya, ngobrol untuk hiburan lah gitu ya. Walaupun di gubuk aku tentunya kalau di situ tuh kalau ada gubuk, ada sawah, itu tentunya kita menikmati suasana alam ya, terbuka gitu. Jadi nyampe di sebuah gubuk itu dia langsung masuk, buka itu gubuk itu memang nggak ada kuncinya, dia dobrak aja gitu. Di situ tuh aku lihat udah berserakan pengaman di dalamnya itu tuh kayak
ada pengaman lah gitu ya, kontrasepsi di situ banyak kan berserakan. Aku kira tempat itu memang udah tempat ajang main lah, tempatnya orang melakukan perbuatan-perbuatan yang nggak senonoh lah di situ tuh ya. Memang tempat itu udah sering dilakukan gitu, udah jadi target untuk orang berkencan di situ tuh. Nah jadinya aku kotor gitu, aku nggak mau tempat itu kotor. Nah kebetulan aku hari itu udah bawa ada kain gitu ya, itu alas gitu, di situ tuh aku alas lah tempat itu tuh duduk. Dia mulai raba-raba aku gitu ya, pegang tangan aku gitu, sabar gitu ya, waktu kan masih panjang, apa kamu tuh buru-buru gitu ya. Jadi aku nggak sabar katanya kan, pada bulan biasa itu ya. Karena dia itu memang walaupun banyak dekat sama waria, tapi dia memang kata dia itu dia belum pernah main sama waria. Baru kali ini dia mau mencoba main dengan seorang waria. Karena aku mau dong gitu, mau dinyanyiin lah gitu ya, nyanyiin tanpa sembarang. Dia bilang kayak gitu, tenang aja. Aku langsung suruh, ya udah kamu buka aja semua kain kamu ya. Dari situ saya mulai nyanyi dalam keadaan gemetar ya, kamu aku deg-degan jantung aku tuh, aku nyanyi ya. Habis nyanyi beberapa kali nyanyi aku bahkan belum juga final gitu ya, belum selesai. Ternyata itu dia, masa anak seumur dia itu masih muda, masih kuat kali, belum juga keluar gitu ya. Bahkan aku udah main tangan pun ya, udah main tangan 5 jari pun enggak juga keluar. Dan dia tuh pengennya main dari belakang. Katanya dia tuh, gimana sih rasanya kak main dari belakang gitu, kesot apa gimana gitu. Ya udah, aku langsung kasih. Bahkan dia tuh keenakan gitu, enakan dia mau gak enak kali kasarnya. Baru pertama kali aku mencobakan lubang lapindo seperti ini ya, lubang lapindo. Ada aja lumpurnya keluar nanti. Kalau kamu nanti keenakan main lubang lapindo, nanti takutnya bisa keluar lapindonya. Dia suka main di lubang lapindo. Dulu pernah kata dia itu, pernah sama teman-teman dia sama cowok main lumpur lapindo gitu, main lubang lapindo itu. Dia malahan gantian sama teman-teman dia itu, gantian sampai di situ tuh dia merasa ketagihan gitu, karena bersama-sama temen dia waktu dulu dia main gitu ya. Mungkin coba-coba gitu, akhirnya kebablasan gitu. Kenapa dia bilang udah, akhirnya setelah main jalur belakang, akhirnya adiknya mau memuntahkan sesuatu keluar gitu ya. Dan aku gak apa-apa sih deh, masak lah gitu ya. Terus aku ke belakang dan aku mencuci lah gitu ya, membuangkan lumpur-lumpur lapindo yang sudah di dalam surat-surat itu tuh. Itu bilang ya bilang gitu ya. Nah setelah bersih aku dikasih uang, terima kasih ya udah nemenin aku malam minggu sangat indah sekali. Dan ya udah, terima kasih banget gitu. Kalau memang kamu seneng, nanti aku bisa nggak hubungi kakak, bisa. Dia minta nomor HP aku, cuma tadi nomor HP aku dulu ya, nanti kalau misalnya dia pengen aku bisa hubungi lagi. Oke teman-teman semua, jadikan kisah cerita ini sebagai pengalaman ya. Tentunya setiap manusia itu punya pengalaman hidup masing-masing, dan jadikan ini sebagai pengalaman hidup ya, tapi bukan untuk